Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, selalu menyertai kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 110. Kita akan coba melihat kebenaran firman ini. Kita rindu diberkati dari Mazmur 110. Kita buka Alkitab kita akan baca secara bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka Alkitab dan kita juga akan membaca bersama-sama. Penobatan Raja Imam. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dan gendungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia menemukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, tatkala kita membaca firman ini, mungkin kita agak sulit memahami ya, mengerti siapa yang dimaksud ya, karena ini masih bentuk nubuatan ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui sebenarnya yang dimaksud siapa, ayat penjelasannya sangat menarik di ayat 4 ya. Dikatakan Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu ya Allah sendiri ya. Dikatakan bahwa Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa dan Omega. Ya, jadi dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Kalau dalam Perjanjian Lama ya dikatakan ini ya pribadi Allah itu sendiri yang sehakikat dengan Bapa itu sendiri. Tapi bukan Bapa itu, tapi sehakikat. Nah, menurut Melkisedek, nah siapakah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek? Kalau kita belajar firman Allah ini bahwa imam itu ya haruslah keturunan Lewi. Menurut imam ya, kalau imam itu menurut keturunan Lewi, misalnya Imam Harun ya, kemudian imam-imam semua harus dari keturunan Lewi. Tetapi dalam pembacaan kita ini bukan dari keturunan Lewi ya. Kalau dikatakan ini dari keturunan Daud, berarti Yehuda. Jadi tidak menurut keimaman ini bukan menurut dari Imam Lewi ya, tetapi menurut Melkisedek. Nah, siapakah dia? Satu-satunya imam yang bukan dari suku Lewi adalah Yesus. Jadi yang dimaksud adalah ya imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek itu adalah Yesus. Tetapi dalam masa ya Perjanjian Lama kan belum tergenapi. Itu berarti firman ini adalah nubuatan ya, sesuatu pernyataan yang akan terjadi di masa yang akan datang ya, seperti itu. Nah, Daud berkata, duduklah ya, dikatakan apa? Duduklah di sebelah ya kananku ya.
Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ya. Duduklah di sebelah kananmu. Tuhan ada di sebelah kananmu. Apa arti Tuhan di sebelah kananmu? Apakah sebelah kanan Tuhan, sebelah kiri siapa? Begitu. Tidak, ini menyatakan satu kebersamaan, penyertaan, ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, siapa yang akan duduk di sebelah kanan Allah? Ya, kalau kita tarik nanti ke ayat 4, ini tentu berbicara tentang Yesus. Jadi sehakikat Bapa Anak. Ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak. Nah, tetapi Allah Anak itu jelas siapa? Keturunan daripada Daud. Jadi Allah yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Ya, berarti harus punya silsilah, tapi bukan diciptakan. Nah, kita tahu bersama bagaimana bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Ya. Nah, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dan dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya jelas Tuhan tidak akan menyesal. Tuhan tidak pernah menyesal bahwa mengapa ya dia harus menciptakan seperti itu, atau seperti menyesal ini sesuatu seperti yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tidak, semua sudah terpikirkan oleh Allah, hikmat Allah. Jadi semuanya sudah selesai. Jadi kalau kita belajar firman Allah dari kejadian sampai akhir Wahyu, atau dari awal sampai akhir dunia ini, dari penciptaan sampai kesudahannya udah selesai. Nah, kita sekarang seperti dalam satu cerita, ada pada episode keberapa kita sekarang. Tetapi semua sudah tercatat dan kita ada di dalamnya. Ya, segala sesuatu yang terdapat di muka bumi ini, segala sesuatu yang peristiwa ini sudah ada di dalam, termasuk juga ya pergumulan kita saat ini, COVID ini sudah ada di dalamnya. Nah, pada saat episode keberapa selesai COVID kita nggak tahu, tetapi sedang berlangsung. Tidak ada program Allah yang tiba-tiba muncul, tidak. Ya, jadi semuanya sudah selesai. Kita sedang menjalankan, ya, setapak demi setapak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah imam, ya, dialah sang penyelamat itu, ya, dialah perantara itu. Kalau berbicara tentang imam, ya, perantara antara umat manusia dengan Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi imam selama-lamanya itu siapa? Yang menurut aturan Melkisedek, yang daripada Allah itu sendiri adalah Yesus. Jadi datanglah kepada Yesus, berserahlah kepada Yesus, ya, tunduklah kepada Yesus, dan dialah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Dialah yang memberikan sukacita kepada kita. Nah, dalam bagian ini kita melihat digambarkan semacam bangsa menghadapi musuh, menghadapi bangsa-bangsa lain, dan umat pilihan Allah, orang percaya akan mengalami kemenangan oleh sebab Tuhan. Ya, jadi dalam perjalanan hidup kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Yesus Tuhan kita. Amin. Pasti, ya, karena dia imam. Dialah sang pemimpin itu. Ya, dia yang membawa hidup kita kepada kebahagiaan.
Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Hari murkanya. Jadi berbicara apa ini? Ya, penghukuman daripada Allah hari terakhir. Kalau kita belajar, ya nanti setelah masa kesukaran besar, masa tribulasi, ada yang disebut namanya perang Harmagedon. Ya, jadi bangsa-bangsa akan datang menyerang bangsa Israel. Ini. Jadi semua bangsa, ya atau banyak bangsa, katakan musuh bangsa Israel banyak nanti datang. Kalau bangsa Israel sendiri akan menghadapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan sanggup. Tapi dalam kondisi seperti itulah mereka berteriak kepada Allah. Kemudian Allah menyelamatkan mereka. Bangsa pilihan ini mengalami kemenangan. Ia menghukum bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa siapa yang dihukum? Bangsa-bangsa yang tidak menyembah Dia. Jadi tidak semua bangsa, pokoknya bangsa-bangsa, semua bangsa kecuali bangsa Israel. Tidak. Jadi bangsa-bangsa adalah orang-orang yang melakukan yang jahat, yang mengutuk bangsa Israel, yang melakukan kejahatan, yang tidak menyembah Tuhan. Ya, jadi bukan berarti otomatis berarti semua bangsa dong akan dihukum Tuhan. Tidak. Ya, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, pribadi-pribadi yang tidak datang kepada Allah, yang mencoba melawan Allah, mencoba melawan umat pilihan itu, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Mereka akan berhadapan dengan Yesus Kristus. Ya, Sang Raja, Sang Imam itu. Ya, Dia adalah Raja, Imam, dan Nabi. 3 jabatan penting dalam PL ada pada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan Ia minum. Oleh sebab itu Ia mengangkat kepala. Apa artinya mengangkat kepala? Mengalami kemenangan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebagai umat pilihan Allah. Pengharapan kita di dalam Yesus, ya, Sang Imam menurut peraturan Melkisedek. Ya. Pengharapan kita kepadanya tidak sia-sia, tidak mengecewakan. Dialah Tuhan yang berkuasa dan musuh-musuhnya, musuh-musuh orang pilihan, musuh-musuh umat Allah akan mengalami kehancuran, akan tertunduk, ya, akan mengalami penghukuman. Jadi kalau dalam perjalanan hidup kita sebagai umat pilihan, ya, dalam mempertahankan iman percaya kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang mencoba menganiaya kita, orang-orang yang mencoba memusuhi kita, orang-orang yang mencoba menzolimi kita, orang-orang yang mencoba menindas kita, orang-orang yang mencoba menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, yang menghambat pelayanan kita, yang tidak mengizinkan kita beribadah kepada Allah. Orang-orang ini akan berhadapan dengan Yesus Tuhan. Ingat bagaimana Saulus ketika dia bertugas untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dia cari orang-orang percaya. Tetapi satu perjalanan ketika dia hendak menganiaya orang percaya, dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya. Jadi ketika orang-orang jahat, orang-orang fasik yang menganiaya orang percaya, bukankah Yesus ada di situ? Bukankah Yesus bersama dengan orang percaya? Bahkan yang dianiaya itu sendiri adalah Yesus. Maka Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perjumpaan itu membuat Saulus bertobat. Dia adalah Rasul Paulus. Akhirnya dipanggil Tuhan dan dijadikan pelayan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki
imam. Ya, dalam firman Tuhan kata imam yang turut merasakan kelemahan kita. Jadi dia tahu betul kelemahan kita. Mengapa dia bisa merasakan kelemahan kita? Karena dia sendiri adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam kesamaannya sebagai manusia, ya, kesamaannya yaitu di mana jadi manusia sama dengan kita, disitulah dia merasakan, mengerti, mengetahui segala kelemahan kita, dan di situ dia juga tahu bagaimana untuk menolong kita dari segala kelemahan dan keterbatasan kita. Bukan hanya dia sebagai imam yang mengorbankan korban-korban bakaran di hadapan Allah, korban-korban penebusan dosa kepada Allah. Bukan hanya sekedar dia mempersembahkan. Kalau kita lihat imam menurut peraturan Lewi, yaitu Harun, Musa, dan imam-imam seterusnya, mereka hanya perantara. Ada korban, ada domba, yang mereka korbankan. Mereka hanya perantara membawa atau melakukan upacara itu. Tetapi Yesus bukan hanya sekedar dia membawa korban itu, tetapi dia sendiri adalah korban itu. Dia sendirilah korban itu. Jadi dia membawa dirinya, sehingga dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Korban yang sempurna, untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, kita peroleh keselamatan. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Dia. Dikatakan bahwa kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia, dari hidup yang tak berguna, ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang kudus, yaitu darah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, mari kita bersyukur karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Tuhan yang menyertai kita, memberkati kita, dan terkhusus dalam bagian ini kita lihat, Dialah yang memberikan kemenangan kepada kita. Musuh-musuhnya akan diinjak-injak. Musuh-musuh orang percaya akan diinjak-injak oleh Tuhan sendiri. Mereka akan ditaklukkan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan akan menyaksikannya, dan akan menikmati betapa indahnya hidup bersama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah imam untuk selama-lamanya.